yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang insya Allah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmatnya kita dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan Syahrul Mubarak 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban atau 11 April 2021 Masehi, yang insya Allah kita akan mengadakan kegiatan Syahrul Mubarak dengan pemateri Al-Mukarram Ustadz Zufar Bawazir LC. Beliau sebagai Ketua Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad. Tentunya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pada kita semua umatnya yang mutabaah terhadap ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya kami haturkan jazakumullah khairan katsiran. Pertama, kepada Ustadz Zufar Bawazir LC sebagai Ketua Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, yang akan memberikan taujihnya untuk kita semua berkaitan dengan persiapan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, tinggal 2 hari lagi. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama akan mendengarkan taujihnya dari beliau, kita akan lebih memantapkan kembali persiapan kita, khususnya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir baik secara virtual ataupun secara langsung, walaupun dengan terbatas. Insya Allah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan menjadi amal jama'i kita bersama untuk mensyiarkan atau mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan yang mulia. Agar mengefektifkan waktu, mari kita sama-sama buka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah, mari kita sama-sama simak dan dengarkan taujih Rabbani yang akan disampaikan oleh Akhina Turyanto. Waktu kesempatan kami persilakan. Ustadz Hamzah untuk dinyalakan. Akhina Turyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah telah kita sama-sama simak dan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Akhi Natrianto. Mudah-mudahan dengan dibukanya dengan tilawah Al-Quran makin berkah lagi kegiatan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah selanjutnya kita memasuki kepada acara sambutan-sambutan. Insyaallah sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Kepada Al-Mukarram Ustaz Khalid Haras kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sahra Ramadan syahrul barakah, syahrul maghfirah, syahrul siyam, syahrul itqu minan nar. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim baik dalam dengan menggunakan virtual maupun sebagian secara langsung di Sekretariat Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Seperti halnya tahun yang lalu kita menyelenggarakan Syahrul Mubarak, kegiatan pembuka serangkaian kegiatan Ramadan. Namun tahun ini seiring dengan kebijakan pemerintah ada sedikit kelonggaran. Kita boleh mengadakan kegiatan-kegiatan tapi dengan tetap mengedepankan prokes yang diberlakukan dan juga dengan kapasitas yang 50%. Oleh karena itu, insya Allah dalam mengisi Ramadan tahun ini kita akan PC Al-Irsyad Kota Bandung bersama PC Wanita dan Pemuda telah merancang sejumlah kegiatan yang akan mengisi Ramadan tahun ini. Antara lain, selain Syahrul Mubarak ini, nanti ada sejumlah kajian yang akan dilakukan oleh majelis Lajnah Dakwah, kemudian juga ada pelatihan pemulasaraan jenazah oleh Lajnah Sosek, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wanita, misalnya tebar sembako, kemudian santunan kepada yatim piatu, anak asuh, dan kegiatan-kegiatan daring lainnya yang insya Allah akan segera disosialisasikan
kepada jamaah sekalian. Diadakannya kegiatan-kegiatan ini sebagai ekspresi kita bahwa kita menyambut gembira kedatangan Ramadan. Dan alhamdulillah oleh Allah kita masih diberikan usia. Karena seperti kita tahu dalam perjalanan setahun ini sudah banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, sanak keluarga kita yang terlebih dahulu oleh Allah dipanggil. Oleh karena itu sebagai wujud dari rasa syukur kita, kita akan mencoba mengisi bulan Ramadan ini dengan tidak hanya sekedar saum, tapi juga melakukan amalia-amalia sosial yang lainnya. Dan Al-Irsyad menjadi wasilah. Kita jadikan wasilah sebagai alat untuk melaksanakan itu semua. Syukran katsir kepada Al-Ustaz Jufar Bawazir, Ketua Majelis Dakwah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang sudah berkenan memenuhi undangan kami untuk bisa menyampaikan tausiahnya, pembekalannya kepada kami, khususnya warga Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, dan siapapun yang bisa mengikuti kegiatan ini, bagaimana kiat-kiat menghadapi Ramadan supaya lebih berarti lagi. Karena walau bagaimanapun juga bagi kita, anak misalnya yang usianya sudah di atas 50 tahun, bahwa Ramadan ini untuk kesekian kalinya. Gitu. Bukan sudah mungkin ya 20 tahun, 30 tahun yang lalu gitu ya. Kalau usia kalau puasa kita lakukan sejak usia 10 tahun misalnya, maka sudah puluhan tahun sebenarnya kita melaksanakan Ramadan. Bagaimana kiat-kiat supaya ya Ramadan ini lebih berarti daripada dibandingkan dengan Ramadan yang sebelumnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Zufar Bawazir yang insyaallah akan berbagi ilmu dengan kita semua. Dan khususnya kepada para panitia dan juga jamaah sekalian yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari amal saleh kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Khalid Haras yang sudah menyampaikan sambutan dan memberikan informasi kaitan dengan program-program yang akan dilakukan di lingkungan Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung. Selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Yayasan. Pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Hussein Abud Atamimi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini bersyukur kita kepada Allah bahwa kita bersama-sama dapat berkumpul baik melalui daring maupun luring untuk mengadakan acara Sahrul Mubarak PC Al-Irsyad Islamiyah Kota Bandung. Saya mewakili Ketua Yayasan Al-Irsyad Islamiyah Kota Bandung yang saat ini sedang sakit dan dirawat. Dan kita mohon doanya dari semuanya, daripada jamaah sekalian, baik yang hadir, mohon doanya untuk kesembuhan beliau dan segera bisa kembali ke rumah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama saya haturkan terima kasih kepada PC Al-Irsyad Islamiyah Kota Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sambutannya. Juga kepada Ustaz Jufar Bawazir
saya yang bisa hadir kali ini untuk memberikan tausiahnya kepada kita semua dalam rangka menyambut Ramadan 1442 Hijriah. Dari yayasan kita tidak berpanjang kata, kami menyampaikan beberapa hal saja yang sudah juga kami sampaikan lewat surat, bahwa sebagai pemilik aset Al-Irsyad Islamiyah di Kota Bandung, kita terus mengembangkan pembangunan-pembangunan yang khususnya di bidang pendidikan, dan itu juga nanti akan bisa dipakai untuk lajnah-lajnah lainnya di PC Al-Irsyad Islamiyah Kota Bandung. Dan saat ini kita merencanakan sesuai laporan dari PC Al-Irsyad Islamiyah Kota Bandung, akan ada pembangunan 4 lokal kelas untuk menunjang rombongan belajar di tingkat SMP yang tadinya 2 rombel akan menjadi 4 rombel. Jadi ada nanti mulai tahun ajaran baru ini ada 2 kelas ikhwan dan 2 kelas akhwat. Insyaallah dari laporan PC yang mendaftar sudah artinya bisa masuk, ya artinya insyaallah pada tahun ajaran baru sekarang, dan pembangunan ini perlu segera dilanjutkan, artinya khususnya untuk 4 lokal itu. Insyaallah dengan surat yang telah kami sampaikan juga kepada para hadirin, para jamaah, para isyadin, bahwa kita mengetuk untuk pada bulan Ramadan ini untuk menyampaikan baik itu zakat, infak, sedekahnya kepada kita, dan kita akan sampaikan sesuai amanat yang disampaikan oleh para irsyadin kepada kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini, walaupun kita masih dalam situasi pandemi, kita alhamdulillah pada Ramadan kali ini sudah bisa melaksanakan berbagai kegiatan dan ada kelonggaran-kelonggaran. Untuk itu barangkali ini kita harus manfaatkan secara maksimal dan kita bisa berikan yang terbaik dalam Ramadan kali ini. Juga prestasi-prestasi ibadah kita juga insya Allah akan semakin meningkat. Demikian, jazakallahu khairan katsiran. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Husain Abdul Atami ini yang sudah menyampaikan sambutannya dari yayasan, dan mudah-mudahan doanya dari irsyadin semua jemaah sekalian, pengembangan terutama untuk ruang kelas yang nanti akan dibangun diberi kemudahan, tentunya dengan support dari semua, insya Allah berjalan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Agar mengefektifkan waktu, insya Allah kita akan sama-sama mendengar dan menyimak paparan tausiah yang akan disampaikan kaitan dengan Syahrul Mubarak, persiapan kita menghadapi Ramadan, yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Ustadz Zufar Bawazir LC, beliau sebagai Ketua Majelis Dakwah Al-Irsyad Pusat. Waktu berserah kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita hadir dalam pertemuan ini, dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Termasuk kita di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada jamaah semua yang hadir di ruang kelas secara offline maupun para hadirin yang hadir secara online, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menyongsong bulan Ramadan ini. Dan kita tetap berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita untuk bisa beribadah di dalamnya. Sebab kita tidak tahu batas umur kita di mana. Dan untuk mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa beribadah di dalam bulan Ramadan, tentu ini semua harus dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu kesempatan yang luar biasa untuk meraih kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah buat hamba-hambanya yang beriman. Berupa kenikmatan surga, berupa kesenangan hidup yang kekal abadi. Yang kalau umat-umat terdahulu, zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim dan sebagainya, orang itu berumur sampai 500 tahun, 300 tahun. Ya. Nabi Nuh sendiri dakwahnya saja di dalam Al-Quran disebutkan alfasanatin illa khamsina aman. 1000 tahun minus 50, artinya 950 tahun itu dakwahnya saja. Berarti umurnya lebih dari itu. Ya. Nah, umat-umat mereka umurnya ya setara dengan itu. Makanya ada sahabat Nabi SAW yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana umat-umat terdahulu bisa beribadah sampai 500 tahun, sedangkan umur kita ini pendek. Ya. Umur kita seperti sabda Nabi SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana bisa mendapatkan kemuliaan seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang ibadahnya bisa 200 tahun, 300 tahun. Maka kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada umat ini, umat akhir zaman ini, disediakanlah oleh Allah syahrul Ramadan, syahr mubarak, ya, bulan Ramadan yang diberkahi, di mana di dalamnya terdapat satu malam. Seperti kata Nabi SAW ketika menjelaskan tentang bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan masuk, Rasulullah SAW menjelaskan kepada sahabat-sahabat. Ayuhan nas, adhallakum syahrun azim. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Wahai sekalian manusia, telah hadir pada kalian, menaungi kalian, bulan yang agung. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam.
lebih baik dari 1000 bulan. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Jadi kita bisa bayangkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala pada umat ini. Sehingga dikasih 1 bulan yang penuh keberkahan, yang amalan dilipat gandakan di dalamnya. Kalau setiap kebaikan di bulan-bulan yang lainnya itu adalah minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa 1 hasanah, 1 kebaikan, 1 perbuatan baik, maka baginya 10 kali lipat. Masya Allah. Ini di bulan biasa. Di bulan-bulan yang lain. Ya. Itu minimal 10 kali lipat. Bisa sampai 700 kali lipat. Bisa sampai ya 1.000.000 kali lipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan 1 ayat di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa orangnya yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan lipatkan, Allah lipat gandakan baginya dengan lipat ganda yang banyak. Ya. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lipat ganda yang banyak itu berapa? Nah, ya. Pertanyaan yang ya menunjukkan keinginan tahu lebih lama. Begitulah orang-orang terdahulu. Terhadap kebaikan itu mereka sangat ingin untuk mengetahui. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alfa alfin, ya, alfa alfin, 1000 ribu. Dulu angka paling tinggi itu ribuan. Jadi kalau mau menyebut 1.000.000 itu 1000-nya 2 kali, ya. 1.000.000, 1000 ribu, 1 juta. Kaget Abu Hurairah. Subhanallah, gede betul itu, ya. 1 kebaikan bisa dibalasi, ya, dengan 1.000.000 kali lipat. Dan istilahnya yang Allah pakai, man dzalladzi yuqridullaha qard. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Subhanallah, ya. Jadi kita ini milik Allah, kita ini punyanya Allah, harta kita dari Allah, kita nggak punya apa-apa. Tapi ketika kita menginfakkan harta kita, Allah tidak mengatakan itu harta dari aku, sudah sewajarnya, sepantasnya kamu infakkan di jalan. Tidak mengatakan begitu, tapi Allah mengatakan kamu telah memberikan pinjaman kepada Allah Subhanallah. Dan pinjamannya itu bukan seperti pinjaman kepada manusia, ya. Kalau manusia ingin mendapat kelebihan dari pinjamannya, ya, sehingga ingin melakukan riba, gitu ya. Tapi kalau hamba Allah ini bolehnya bukan riba kepada manusia, tapi yaku indallah, riba bertumbuh, pinjaman itu di sisi Allah boleh. Ya. Nah itu. Bisa. Jadi ada pinjaman, ya,
atau infak, sodakoh, bantuan, ya. Yang mau bantu ini misalnya PC Al Irsyad Bandung ini bangun sekolahan untuk dakwah, untuk pemahaman Islam. Orang membantu, orang ya berdonasi. Ini pinjaman di sisi Allah, ditulis sebagai pinjaman oleh Allah. Nanti dibalikin. Nanti dibalikkan lagi. Dibayar lagi dengan ad'afan katsirah. Dengan berlipat ganda. Jadi nggak hilang. Nggak hilang. Nitip saja itu. Ya. Nah, sehingga ketika dia dibalasi dengan yang lebih banyak dan ketika ditanyakan kepada Rasulullah berapa lipat ganda yang banyak itu, Rasul menjawab alfa alfin, 1 juta. Luar biasa. Kaget Abu Hurairah. Ketika melihat Abu Hurairah kaget, Rasulullah SAW mengatakan bal alfai alfin, bahkan 2 juta. 2 juta kali lipat. Coba kalau orang ya menyumbang 100.000 misalnya, ya kali dapat yang 2 juta kali lipat, masya Allah, ya berarti dapat 2 miliar, ya nyumbang 100.000 dapat pahala di sisi Allah 2 miliar. Nah ini adalah sesuatu yang menjadikan umat ini bisa mengungguli umat-umat terdahulu. Dan itu di bulan yang lain, di bulan biasa. Bulan biasa, bukan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Keberkahan dari pahala yang disediakan oleh Allah berlipat-lipat ganda lagi. Ya. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kasih sayang Allah kepada umat ini. Kemudian di bulan Ramadan ini, seperti dalam hadis tadi disebutkan bahwa kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Subhanallah. Orang yang beribadah di malam itu yang disebut malam Lailatul Qadar, ya, dimulainya sejak tenggelamnya matahari, sejak ghurubus syams, masuknya waktu maghrib, ya, begitu maghrib, Allahu Akbar, orang berbuka Bismillah, ya, makan beberapa kurma, makanan ringan, ya. Kemudian dia sholat, ya. Ke masjid dia sholat. Ini sudah masuk ini. Sudah masuk kalau waktunya datang Lailatul Qadar itu sudah dihitung dia ibadah di malam Lailatul Qadar. Sehingga ibadahnya itu sudah masuk dalam ibadah yang khairun min alfi syahr. Dari situ dia pulang, makan lagi, ya. Makan besarnya, setelah selesai, nunggu waktu Isya, dia sholat lagi ke masjid, dia sholat, ya, Isya berjamaah, sholat qobliyahnya, ba'diyahnya, setelah itu sholat tarawihnya, setelah itu dia tadarus. Karena ini adanya Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, ya, biasanya orang iktikaf. Ya, kalau masuk musim pandemi gini, niatnya pengen iktikaf, tapi karena tidak dibolehkan kumpul-kumpul gitu, ya, bisa dia iktikaf di rumah. Dia tekadkan untuk di rumahnya tidak melakukan kesia-siaan. Dia istirahat sebentar, makan sedikit, kemudian nanti bangun, ibadah lagi, terus semalam itu. Ya. Maka ini nilainya
dalam dia beribadah tersebut khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Ya. Luar biasa. Seperti dikatakan oleh akhirnya Ustadz Khalid Harras tadi, sudah usia sudah 50 lebih ya. Kemudian mengikuti Ramadan ini sudah berapa? 30 tahun sudah ya. Artinya kalau melakukan ibadah itu di setiap Ramadan, di setiap malam terus diikuti ibadahnya, pasti salah satunya adalah Lailatul Qadar. Pasti salah satunya adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa kalau misalnya 10 tahun saja orang mengikuti Ramadan dan mengikuti sholat ya malamnya dari awal Ramadan sampai akhir, terutama di 10 malam terakhir dia mengikuti terus. Salah satunya pasti Lailatul Qadar. Jadi kalau salah satunya Lailatul Qadar selama 10 tahun berarti 83 tahun kali 10, 830 tahun. Subhanallah. Nah, ini kan sudah bisa mengalahkan umat terdahulu. Ya. Usianya pendek, tapi nilainya sudah lebih dari umat terdahulu nilai ibadahnya di sisi Allah. Itu kalau 10 tahun, bagaimana 20 tahun, 30 tahun, Masya Allah. Lebih-lebih lagi. Bernilai ibadah ribuan tahun. Luar biasa. Nah inilah kasih sayang Allah buat umat Nabi Muhammad SAW yang tidak boleh dianggap remeh ini. Sesuatu yang sangat berharga. Makanya ya Rasulullah SAW kalau ibadah itu sampai bengkak kakinya, sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, apa kamu masih melakukan ini padahal Allah sudah mengampunimu dosa-dosa yang terdahulu maupun yang akan datang, sudah, kalau ada itu sudah dihapus semuanya. Kata Rasulullah, afala akun abdan syakuran. Apa enggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Ya. Jadi dikasih dispensasi, ya, ampunan dan sebagainya, bukan kemudian ya istilahnya leha-leha gitu. Ya. Ta'annas, ta'annas, ya, sudah diampuni, sudah zen, sudah. Kalau kita dapat ya jaminan gitu, oh ta'annas regut aja. Tapi Rasulullah tidak begitu, dikasih kebaikan oleh Allah malah tambah kencang ibadahnya. Kenapa? Karena mau bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah sudah dikasih seperti itu. Masya Allah. Ya. Nah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya kedatangannya disambut, ya. Orang saling mengucapkan syahr mubarak, syahr mubarak. Kenapa? Ingin saling mendoakan, ingin untuk bisa masuk di dalamnya dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, warga Al-Irsyad rahimakumullah. Makanya untuk memasuki bulan Ramadan ini kita perlu persiapkan hal-hal yang penting, ya, untuk kita persiapkan guna bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya. Biasanya banyak orang yang mempersiapkan ya jadwal makan, ya. Malam ini opor, besok sayur asem, besok lagi ya gulai, besok ini makanannya, ya, untuk ini sambosa, ini ya lemper, ini macam-macam, sudah ada jadwalnya, ya. Jadi ada orang yang memang kalau sudah gambaran Ramadan itu ya yukulan, ya.
Bagaimana supaya ya mendapatkan variasi dalam makan. Bukan itu, ya, bukan itu. Rasulullah saja kalau berbuka itu dengan tumairat, beberapa kurma, dengan rutop, kurma muda, ya. Tapi Rasulullah mengisinya dengan ibadah, ya. Bukan dengan menghadirkan makanan yang mengenyangkan lalu membuat berat untuk ibadah, berat untuk qiyamul lail, berat untuk tilawah. Tidak, tapi bagaimana mengisi ya malam itu dengan sedikit mengkonsumsi makanan tapi sehat ya, yang menyehatkan. Kemudian mengisi waktu-waktunya terutama di malam harinya dengan banyak beribadah. Ini yang penting untuk dilakukan. Ya. Nah, jadi ada juga orang yang mempersiapkan, ya, menjelang Ramadan ini mempersiapkan apa yang mau ditonton. Ya, ya sudah disiapkan selama 30 hari video ini, ya sudah dibeli atau dipesan, ya film ini, pagi film ini, sore, siang film ini, sore, malam film ini, ya. Jadi koleksi sudah dikumpulkan. Jangan. Sayangi diri kita. Kalau kita kehilangan kesempatan yang sangat berharga di bulan Ramadan, ya. Tinggalkan kesia-siaan semacam itu. Kita sedang menghadapi keadaan ya yang sangat berharga, kondisi yang sangat mahal, kesempatan yang sangat ya mahal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipersiapkan pertama adalah keimanan. Ya, keimanan kepada Allah diperkuat. Karena yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dibacakan oleh akhina siapa tadi Turyanto ya, dengan suara yang begitu indah, subhanallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Artinya kita harus menyiapkan diri kita untuk terpanggil. Banyak orang yang tidak pernah terpanggil. Sehingga Ramadan datang dia biasa-biasa saja. Sampai Ramadan lewat pun dia nggak ada perubahan, nggak ada perkembangan. Kenapa? Khawatir. Jangan-jangan dia nggak termasuk beriman. Kalau orang beriman dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Oleh samawati wal ard, Tuhannya langit dan bumi. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman. Masa enggak ada ya pergerakan begitu? Harusnya ada pergerakan. Ada ya kesiapan, ada kebanggaan, kebahagiaan dipanggil oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu semua bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya tujuan dari diwajibkannya berpuasa ini. Supaya kita itu jadi bertakwa. Apa manfaatnya bertakwa? Nah, ya. Apa manfaatnya bertakwa? Manfaatnya bertakwa adalah dia menjadi orang yang dijamin masuk surga. Subhanallah. Ya. Jadi kalau orang itu bertakwa, Allah sudah berjanji.
kamu bertakwa, kamu penduduk surga. Tidak ragu-ragu lagi. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di kebun-kebun surga dan mata air. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa berada di kebun-kebun surga dan kenikmatan. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada dalam naungan-naungan surga dan mata air. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kemenangan berupa surga. Di sana ada hadaik, kebun-kebun yang indah, yang menyenangkan. Wa a'naba, dan anggur-anggur yang lezat. Subhanallah. Ini semua jadi janji dari Allah. Ya. Janji dari Allah buat orang-orang yang bertakwa. Siapa yang meragukan janjinya Allah? Nggak boleh. Ya. Kita harus yakin janjinya Allah. Nah, makanya Allah jadikan bulan Ramadan ini sarana percepatan. Sarana percepatan buat orang-orang beriman yang dipanggil tadi untuk la'allakum tattaqun. Supaya kamu jadi bertakwa. Kalau kamu bertakwa itu kamu masuk surga sudah. Kalau mati dalam keadaan bertakwa, nggak usah ragu-ragu lagi. Ya, itu janji Allah soalnya. Ya. Makanya yang dipakai di sini la'allakum tattaqun. Bukan la'allakum minal muttaqin, bukan. Bukan supaya kamu termasuk orang-orang bertakwa. Tapi tattaqun artinya supaya kamu selalu bertakwa. Ini adalah fi'il mudhari', ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu present continuous tense, ya. Kata kerja yang berkesinambungan, nggak berhenti. Jadi orang kalau beriman dilatih, digembleng selama sebulan Ramadan dengan ibadah-ibadah biasa dia lakukan, berpuasa biasa dia lakukan, qiyamul lail biasa dilakukan, tilawah biasa dia lakukan, berinfak, bersedekah biasa dia lakukan, amalan-amalan tersebut menjadi kebiasaan. Menjadi sesuatu yang kalau dia tinggalkan, dia merasa kehilangan. Harusnya seperti itu. Hasil dari Ramadan itu. Sehingga jangan setelah Ramadan selesai, seolah-olah sudah goodbye amal-amal. Goodbye infak sodako. Goodbye sholat malam. Jangan. Goodbye puasa. Jangan. Ada puasa Senin Kemis, ada Ayyamul Bid, ada puasa-puasa Muharram, ada puasa ya Asyura dan lain sebagainya. Jadi, ya, selama sebulan orang dilatih, ini tujuannya agar la'allakum tattaqun, supaya kamu terus bertakwa. Jaga ketakwaan itu. Supaya kapanpun kalau mati masuk surga. Nah, ini tujuannya. Jadi ini adalah ya Allah kasih tugas ini bukan karena Allah ingin menyengsarakan kita. Bukan. Bukan menyengsara, bukan. Menyengsarakan. Allah tidak ada keperluan pada manusia. Allah tidak ada keperluan. Allah tidak ada kebutuhan pada manusia. Allah nggak butuh disembah. Nah, ya, dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah, ya ibadi, hamba-hambaku, seandainya kalian semua
dari golongan jinnya, manusianya, dari yang pertamanya sampai terakhirnya, berada dalam keadaan orang paling bertakwa. Orang paling bertakwa. Yang demikian tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Hei hamba-hambaku, dari kalangan jinnya dan manusianya, dari yang awalnya sampai yang akhirnya, seandainya kalian berada dalam keadaan orang yang paling durhaka, itu pun tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan. Ya. Jadi Allah disembah tidak tambah menjadi rendah, tidak. Maha suci Allah dari itu semua. Jadi kalau kita dikasih tugas oleh Allah bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk kemuliaan diri kita sendiri, mau jadi mulia atau tidak, mau jadi penghuni surga atau tidak. Nah, ini yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan ini, yang ada di benak kita. Ini untuk kita. Ini untuk kebahagiaan kita. Berapa lama sih kita hidup di dunia bakalnya? Ya, berapa waktu kita hidup di dunia ini? Enggak lama. Ya. Setelah itu kita akan mengalami kehidupan yang selama-lamanya. Jadi enggak ada faedahnya kita mempertahankan ya kemauan-kemauan kita, ego kita dan sebagainya. Jangan. Kita ini ya harus menyiapkan diri untuk kehidupan kita yang akan datang. Makanya tugas dirikan Allah berupa sholat, puasa, ini kita jalani dengan sebaik-baiknya. Karena inilah yang akan menjadikan ya diri kita berada di mana nantinya di akhirat. Tentunya semua itu dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan restu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama disiapkan adalah keimanan, ya. Keimanan kita kepada Allah kita kuatkan, kemudian kesiapan untuk meningkat menjadi orang-orang bertakwa dengan jalan ketika Ramadan selesai, amalan-amalan kita pelihara terus. Kita jalankan terus, kita jaga terus. Ya, supaya kita ketakwaannya itu berkesinambungan, nggak berhenti sampai Ramadan. Kita ibadah kepada Allah jangan hanya karena Ramadan lalu setelah itu kita tinggalkan ibadah. Tidak, kita ibadah kepada Allah di Ramadan ini dikuatkan, digembleng, kasih tugas-tugas yang lebih agar kita terbiasa menanggung beban-beban ya untuk kemudian kita menjadi ringan menjalankan. Setelah Ramadan kita jaga amaliyah-amaliyah kita jaga ya sholat kita jaga puasa kita jaga qiyamul lail kita jaga infak sedekah kita jaga tilawah Al-Qur'an kita, begitu ya. Itu tujuannya dihadirkannya bulan Ramadan ini agar kita tidak ya berat lagi nanti ibadah-ibadah itu, menjadi bertakwa itu dengan rasa ringan gitu. Kalau enggak berat, kalau enggak dilatih berat, tapi dengan dilatih selama sebulan menjadi terbiasa. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi adalah ya menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan tujuannya adalah untuk bisa ibadah secara maksimal. Bukan untuk kesia-siaan. Tapi siapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sehatkan hati. Hati kita ini sering ada kotoran, sering ada kedengkian, sering ada permusuhan dengan sesama kita. Na'udzubillah min dzalik, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam Al-Qur'an,
Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang beriman itu tidak lain melainkan orang-orang bersaudara. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Ya. Jadi kita ini jangan memelihara sakit hati, dendam, ya, mengingat kesalahan orang, jangan. Ya. Kalau ada orang bersalah, maafkan. Ya. Jangan selalu diingat, ini akan merusak hati kita. Ya. Merusak hubungan persaudaraan kita. Maafkan. Ya. Dan mudahlah juga untuk meminta maaf. Jangan sampai seseorang itu masuk bulan Ramadan sedangkan dia masih memelihara sakit hati, memelihara dendam, memelihara ya hal-hal yang bisa membuat amalan-amalannya rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa amalan manusia itu diangkat menuju kepada Allah setiap hari Senin dan hari Kamis. Terus diangkat. Ya. Di waktu pagi, subuh, dan di waktu asar. Ya. Maka Allah menerima semua amalan tersebut. Kecuali ya, orang yang menyekutukan Allah diterima. Ya. Dan orang yang ada permusuhan dengan saudara. Ini. Kata Allah kepada malaikat yang membawa amal tadi. Anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhkan dua orang ini sehingga mereka akur, islah, bersaudara kembali. Nah, ini pentingnya orang untuk ya selalu melakukan hubungan yang baik. Ya. Kalau ada kesalahan maafkan. Ya. Jangan hal-hal yang tidak mestinya jadi perkara ya dibesar-besarkan seolah-olah perkara besar. Ya. Sedangkan banyak perkara-perkara yang harusnya diperjuangkan malah tidak jadi perhatian. Mari ya memasuki bulan Ramadan kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan kotoran-kotoran di dalam diri kita supaya amal-amal kita lancar naik di bawah malaikat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita ya. Kalau kita merasa sudah beramal banyak, ternyata kita punya musuh saudara kita yang kita tidak berbaikan dengannya, lalu amalan-amalan kita tidak diterima. Naudzubillah, rugi kita. Ya, nggak ada hebatnya seseorang merasa bergengsi, tidak mau minta maaf atau tidak mau memaafkan, nggak ada. Ya, nggak ada kehebatannya orang seperti itu. Orang yang hebat itu orang yang mau meminta maaf dan orang yang mau memaafkan. Ya. Wa anta'fu khairul lakum. Kamu memaafkan itu lebih baik buat kamu. Ya. Jadi orang memaafkan itu adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memasuki bulan Ramadan, mari kita siapkan ya. Baik ya keimanan kita, baik fisik kita, baik hati kita, pikiran kita, ya kita husnudzon kepada Allah. Jangan kita punya pikiran yang ya Allah ini bulan Ramadan bakal ana ini, ya jangan, ya Allah, ya ini kita ini mau dilatih untuk jadi orang bertakwa, jangan belum apa-apa sudah suudzon, ya Allah ini ketemu Ramadan lagi, ya bakal susah ini anak nih. Kalau nggak makan itu anak ini. Jangan ya, biasa saja, tenang saja. Insya Allah dengan kesiapan, dengan ya kita sudah menyiapkan ya
pikiran kita, hati kita, insya Allah nggak ada lagi perasaan ya pengen makan, ini nggak ada. Kita sudah melaksanakan sahur ya. Nah ini kemudian kita perbanyak ya di waktu Ramadan ini, banyak minta kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia kita ini ya menghadapi berbagai macam masalah termasuk pandemi virus corona ini. Ya. Jangan berhenti berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakin bahwa Allah Maha berkuasa untuk menyingkirkan ini semua. Jangan mengandalkan hanya ini itu ya. Vaksin ini itu. Andalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyintai kita. Karena Allah ya melihat, oh hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang maha berkuasa. Nah, ya. Ini harus kita maksimalkan meminta memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya di bulan Ramadan? Yang terbaik adalah menjelang berbuka. Menjelang berbuka jangan dipakai dengan hal-hal yang sia-sia. Ya. Yang nonton kuis lah, ya. Siapa tahu dapat fulus nih, dapat hadiah nih. Ada kuis ya menjelang maghrib ya. Wah, telepon cepet-cepetan ya. Kena biaya nelpon, fulus nggak dapat ya. Tapi kalau minta kepada Allah ya diijabah oleh Allah. Kalau nggak diwujudkan di dunia, sudah disimpan dalam bentuk pahala-pahala dari doa-doanya itu di akhirat. Ya. Begitu juga waktu-waktu sahur. Ya. Jangan waktu sahur dibuat ya ngakak-ngakak ngelihat lawak-lawak ya pada ngebanyol ya. Itu biasanya di waktu sahur para pelawak ngebanyol sampai bikin orang sakit perut. Jangan ya. Waktu sahur adalah saat yang dia sepertiga akhir dari malam, saat Allah turun ke langit terendah untuk menawarkan kepada hamba-hambanya. Mana hambaku yang minta akan aku beri? Mana hambaku yang mohon ampun akan aku ampuni? Nah ini kok malah dipakai buat nonton lawak, nonton artis, nonton ini, kemaksiatan. Jangan. Waktu sahur manfaatkan untuk makan sebentar secukupnya, setelah itu berdoa sebanyak-banyaknya. Ini adalah waktu yang sangat ya mustajabud dakwah ya. Doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai ini ya hilang dari kita. Ini adalah saat-saat yang sangat berharga. Nah, kemudian ya, apalagi kalau sudah masuk 10 malam terakhir dari Ramadan, jangan disibukkan oleh hal-hal yang orang banyak menyibukkan diri ya. Kalau enggak mikiri kue lebaran ya, ganti furniture ya. Ini sudah harus ganti atau ya. Jangan. Itu hal-hal yang jangan dijadikan sebagai sesuatu yang seolah-olah kalau enggak gitu enggak sah. Ya. Enggak sah Ramadannya, jangan ya. Ibu-ibu ya, fokus ibadah ibu-ibu ya. Bapak-bapak kalau kurang fokus ibadahnya, ibu-ibu semangati. Ayo ya. Bapak ini suruh ibadah, jangan biarkan malas-malasan ya ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya suruh ibadah. Nah, ibu-ibu biasanya kan rajin pengajian ini, majelis taklim. Nah, bapak-bapaknya jangan dibiarkan ya tidak aktif ya, aktifkan ya.
Nah, ibu-ibu ini boosternya bapak ya, disemangati ya supaya ibadah 10 malam terakhir di bulan Ramadan ya, yang ya asyik regu terus bangunin, ayo ya saatnya sholat ya, minta sama Allah gitu. Jangan-jangan ini Lailatul Qadar ya, karena Lailatul Qadar ini sayembara dari Allah Subhanahu wa taala ya, sayembara dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah banggakan siapa yang beribadah pada malam itu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun semua malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril alaihissalam pada malam itu ya. Jadi Allah mengatakan pada malaikat-malaikat itu, lihat mereka yang beribadah kepada. Itu yang dulu kalian ketika aku akan menciptakan mereka, kalian mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan di bumi ini orang yang akan merusak dan akan menumpahkan darah? Tuh lihat sekarang mereka beribadah. Dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat. Jadi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan isi terus dengan banyak ibadah pada Allah. Jangan hanya mengandalkan malam ganjil. Ya. Karena perhitungan manusia bisa meleset. Yang dikira malam ganjil ternyata perhitungan awalnya salah, itu mestinya malam genap. Ya. Habis sudah kalau salah begitu. Kalau orang mengandalkan malam ganjil saja. Apalagi mengandalkan malam ke-27 saja misalnya. Ya. Ternyata bukan di malam itu. Repot. Ya. Kasihan. Tapi kalau orang mengandalkan 10 malam terakhir pasti dapat. Makanya Rasulullah di malam 10 malam terakhir itu beriktikaf di masjid. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sayembara ini dari Allah yang maha kaya, yang maha penyayang. Ya, Allah itu maha kaya, penyayang. Itu ya, siapapun yang beribadah di malam itu, dia dapat pahala lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Jadi nggak ada orang misalnya ibadah di malam Lailatul Qadar. Terus dia, tapi kayaknya saya nggak dapat. Nggak ada. Siapapun yang beribadah pasti dapat. Semiliar muslim beribadah di malam itu, semiliar yang dapat. Semuanya dapat. Ya. Karena ini sayembara dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ya supermarket atau apa yang mengadakan sayembara itu ya dia kasih orang untuk tertarik beli, siapa yang belanja 100.000 dapat 1 kupon. Ya. Nah, itu dalam waktu misalnya 6 bulan gitu kan. Hadiah pertama rumah seharga 1 miliar ya. Hadiah keduanya mobil 2 ya, seharga masing-masing 200 juta. Hadiah ketiga motor masing-masing seharga 20 juta. Hadiah keempat handphone masing-masing ya ada 10 handphone masing-masing seharga 5 juta. Ya. Orang pada belanja ya. Supaya dapat kupon banyak. Ya ada yang numpuk kuponnya ya. Akhirnya diundi pada saatnya, diundi. Yang mendapat hadiah pertama bulan nomor sekian ya. Kupon nomor sekian yang dapat ya, 1 orang. Dari orang ribuan yang beli, ribuan yang dapat punya kupon, 1 orang yang dapat. Mobil begitu, motor, handphone. Sudah itu yang lainnya nggak dapat apa-apa. Ini karena yang mengadakan manusia. Tapi kalau mengadakan Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1 malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Siapapun yang beribadah di situ semuanya dapat. Karena Allah Maha Kaya. Allah Maha Pemurah. Gak akan disimpan-simpan dari Allah itu buat hamba-hambanya. Siapapun dikasih oleh Allah. Nah inilah
Makanya kita lebih baik ya berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub dengannya supaya kita dapat ya kebaikan yang pasti. Kebaikan yang pasti ya. Nanti seperti disebutkan di dalam hadis ya, ada orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Dan dia orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya. Maka ketika dia keluar dari neraka, ya, suruh masuk surga. Begitu mau masuk surga sampai di pintunya, dia lihat orang di dalamnya itu ya tertawa gembira apa. Dia lihat seolah-olah sudah penuh. Dia balik, ya Allah surga sudah penuh. Ya. Kata Allah balik, masuklah. Masih banyak tempat. Ya. Dia masuk lagi. Datang lagi ke pintu surga, dia lihat. Dia kaya. Ya. Ini orang terakhir keluar dari neraka jahanam. Balik lagi, ya Allah. Ya, surga sudah penuh. Belum. Masuk saja. Ya. Akhirnya dia datang sampai kemudian dia masuk. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, bagimu lahan surga seluas bumi. Ya. Bumi, bayangkan ini bumi ini luas sekali. Ya. Kita aja di Pulau Jawa ini ya berasa sudah luas. Kalau ada orang rumahnya segede Pulau Jawa, Masya Allah. Ya. Ini nggak ada sih ya. Tapi seandainya ada luar biasa ya. Dengan teknologi yang canggih, ya, dia, ya, pagi, ya, bangun, ya, kamarnya di Bandung, ya, karena rumahnya Pulau Jawa, kamar tidurnya di Bandung, ya, nah, terus dia mau mandi, ya, ke Banyuwangi, ya, nah, tentu bukan naik pesawat. Nyampe sudah ya. Nah, habis mandi apa mau ya sarapan di Anyer ya. Nah, sarapan di Anyer ya. Kemudian habis sarapan mau santai-santai di Jogja. Nah, ya. Ini rumah sepulau Jawa. Jadi bebas dia mau kemana-mana. Ya, dengan ya kecepatan pergerakan. Ini kalau satu pulau Jawa. Ya. Bagaimana kalau rumahnya itu segede bumi ini? Ya, segede bumi. Ana dulu suka berpikir, orang rumahnya segede bumi, ya. Terus seberapa yang dibutuhkan space, ya, di surga itu? Ternyata ada, ya. Melihat di YouTube itu ya perbandingan bumi dengan benda-benda langit lainnya, ditunjukkan bumi yang besar ini yang kita tempati ini dibandingkan dengan ya planet lain ya Mars atau apa, bumi itu jadi kecil ya. Planet Mars dibandingkan dengan matahari, ternyata Mars itu kecil, apalagi bumi. Matahari dibandingkan dengan bintang yang lain, matahari itu kecil. Ya, bagaimana dengan bumi? Planet yang apa bintang yang besar ini dibandingkan ada lagi bintang yang luar biasa, ya, yang untuk mengitari itu matahari perlu berapa juta tahun, luar biasa. Ini baru di alam dunia. Baru ya Allah subhanallah, benar ya, surga jauh lebih luas daripada apa yang ada di alam dunia di bawah langit terendah ini. Ya. Jadi kalau orang yang paling akhir masuk surga saja dapat jatah tempat sebesar bumi, apalagi yang lebih utama, ya berapa itu luasnya lahannya di surga. Insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi penduduk surga yang mempunyai ya lahan dan ya tempat yang luas, yang nikmat, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat hamba-hambanya yang beriman ini.
Inilah makanya masyarul muslimin rahimakumullah, ya, bulan Ramadan ini jangan ya kita lewatkan begitu saja. Bulan Ramadan ini hendaklah kita berikan perhatian lebih, ya, karena ya usia kita yang semakin tua dan semakin dekat pula saat kematian. Ya, siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Ya, kita tidak ketemu Ramadan lagi. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya untuk banyak beribadah di dalamnya. Ya, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, ya, sehingga bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, ya, termasuk seperti yang disampaikan oleh Ustaz Husain Abdul ya Fajri tadi, bahwa ya ketua yayasan dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan, Allah yashfi min kulli marad. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain yang sedang sakit di rumahnya atau di rumah sakit, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kesembuhan, diberikan pahala atas kesabaran, ya, dalam menghadapi ujian berupa sakit, ya. Dan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ya, mudah-mudahan pula Allah berikan rahmatnya sehingga kuburnya diluaskan oleh Allah, sehingga kuburnya diberi cahaya, diberi kesejukan, diberikan sambungan dari ya dari surga, sehingga di dalam kuburnya merasakan kenikmatan surga, merasakan kesejukan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada PC ya Bandung. Kita ucapkan terima kasih atas undangannya dan selamat melaksanakan, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, syahr mubarak, alaina walal jami', wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Zufar Bawazir yang sudah menyampaikan kaitan kiat-kiat kita mempersiapkan Ramadan yang lebih baik. Tentunya poin yang saya dapat simpulkan diantaranya bulan berkah, tentunya Syahrul Mubarak Ramadan, di dalamnya pahala yang dilipat gandaan, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita optimalkan, terutama di 10 malam terakhir, dengan banyak beribadah, banyak berdoa, i'tikaf di dalamnya. Berdoa mungkin yang paling utama kita mesti perhatikan menjelang berbuka dan saat sahur. Dan persiapan hal-hal yang penting mesti kita lakukan, tentunya keimanan kita harus lebih ditingkatkan, tentunya dengan tujuan takwa diperintahkan kepada kita adalah kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya ketika kita bertakwa kepada Allah, kita akan masuk ke surganya. Dan yang tak kalah penting, kita mesti menjaga kesehatan, terutama kesehatan jasad kita dan kesehatan hati kita, dengan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan pahala puasa kita. Alhamdulillah, di penghujung kegiatan ini kami haturkan jazakumullah katsiran, dan tentunya salam kepada Ustadz Zufar dari Ustadz Kamal atas nama Lajnah Dakwah Kota Bandung beserta hadirin semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan yang akan tiba. Mungkin di penghujung kegiatan ini kiranya Ustadz Zufar memimpin doa untuk penutup kegiatan ini. Terima kasih. Baik. Mari para hadirin baik yang offline di kelas maupun yang online di rumah masing-masing, kita akhiri dengan kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadaladdin. Allahumma man arada bihadad dini wa bi ahli khairan fa'inhu wa waffiqhu. Wa man arada bihadad dini wa bi ahli syarran faqudhu aqda aziz muqtadir fa innahu la yu'jizu. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallim Ramadan lana wa sallimna li Ramadan. Allahumma sallim Ramadan mutaqabbalan. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wa corona. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wa corona. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wa corona. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Zufar Bawazir. Mudah-mudahan doa kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rangkaian acara dari awal sampai akhir telah kita lalui. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama baca istighfar, hamdalah dan doa akhir majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat sampaikan. Aku qouli hada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Syukran ya Ustaz Khalid. Mas. Salam, masyaallah Ustaz Husain. Insyaallah narakum ala khair insyaallah. Mohon maaf lahir batin, salah-salah. Amin ya Allah. Ya, kan mubarak. Dan mubarak alaina ala jami' insyaallah. Amin. Tekan Ustaz. Afwan. Ustaz Kamal. Nanti diundang lagi, insyaallah. Insyaallah. Ini senang sekali antum. Alhamdulillah yang menyenangkan.